Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba menjelaskan tentang apa itu Bluetooth, bagaimana protokol yang ada pada Bluetooth dan layer-layernya. Yang pertama, pengertian tentang Bluetooth. Bluetooth merupakan wireless standar dengan jangkauan terbatas, menggunakan gelombang radio yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Sistem radio Bluetooth mengatur penggunaan pita frekuensi ini yang digunakan oleh transmitter perangkat Bluetooth. Pita frekuensi ini adalah bagian dari pita frekuensi Industrial Scientific Medical atau ISM, yang secara umum dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan tidak memerlukan lisensi dari Federal Communication Commission. Hal yang kurang menguntungkan dari Bluetooth ini adalah karena pita frekuensi yang digunakan ini sangat ramai. Cordless telephones, pembuka pintu garasi, monitor bayi, dan standar IEEE 802,11b yang mempunyai banyak perbedaan perangkat dan aplikasi juga menggunakan pita frekuensi ini. Untuk meminimalkan interferensi dengan perangkat lain, perangkat Bluetooth menggunakan teknologi yang disebut frequency hopping split spectrum. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan protokol tentang Bluetooth. Saya akan menjelaskan Bluetooth Protocol Stack yang diantaranya adalah radio, baseband, link manager, L2CP, RF-COM, teleponi, service discovery, audio, video control, protokol. Radio adalah lapisan terendah dari spesifikasi Bluetooth. Unit RF atau radio frequency merupakan sebuah transceiver yang memfasilitasi hubungan wireless antar perangkat Bluetooth yang beroperasi pada International Scientific dan Medical atau ISM. Band dengan frekuensi 2,4 GHz. ISM band bekerja dengan frekuensi hopping. Apa itu frekuensi hopping? Frekuensi hopping adalah proses spread atau penyebaran spektrum yang dilakukan pemancar dengan frekuensi pembawa informasi yang merupakan deretan pulsa termodulasi acak semu atau pseudo-random yang dilompat-lompatkan dari satu nilai frekuensi ke nilai frekuensi yang lain dalam lebar spektrum frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan berulang kali dengan pola kode yang dapat dimodifikasi secara saling bebas sehingga dapat menempatkan sejumlah pemakai dalam lebar spektrum frekuensi tersebut dengan berbeda pola acak kode generatornya. Lanjut ke radio Bluetooth. Pembagian radio Bluetooth dibuat dalam 79 hop dengan spasi 1 MHz. Teknologi frekuensi hopping dimungkinkan berbagai jenis perangkat transmit pada frekuensi yang sama tanpa menimbulkan interferensi. Daya yang dianjurkan untuk radio Bluetooth ini diklasifikasi menjadi 3 kelas yang dapat ditampilkan dalam tabel ini. Dalam jaringan Bluetooth, pelaksanaan komunikasi pada waktu tertentu diasumsikan hanya beberapa stasiun yang berpartisipasi dalam berkomunikasi, yaitu sebuah master dan satu atau lebih slave. Kelompok ini disebut Piconet. Master mengeset urutan hopping dan slave mensinkronisasikannya dengan master. Slave hanya berkomunikasi dengan master. Master dalam Piconet hanya mampu berkomunikasi dengan 7 buah slave aktif dan maksimum 255 slave tidak aktif. Bila lebih dari 7 station yang ingin berkomunikasi, maka dapat membuat jaringan Piconet baru. Gabungan dari Piconet disebut scatternet yang dapat dilihat dari gambar ini. Layer selanjutnya pada Bluetooth Protocol Stack yaitu adalah baseband. Lapis ini bertugas melakukan prosedur pemeriksaan dan patching untuk sinkronisasi dari frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Bluetooth menggunakan bentuk TDMA yang disebut TDD-TDMA atau Time Division Duplex TDMA. Master dan stasiun slave berkomunikasi satu sama lain menggunakan slot waktu. Master di setiap Piconet menentukan slot waktu 625 milisecond. Dalam TDD-TDMA, komunikasi merupakan setengah duplex, di mana penerima dapat mengirim dan menerima data, tetapi tidak pada saat yang sama. Dalam layer baseband, terdapat dua tipe hubungan yang dapat dibuat antara master dan slave. Di antaranya, yang pertama,
Asynchronous Connectionless atau ACL. Ini digunakan untuk paket switch data yang tersedia pada interval tidak teratur. ACL memberikan lalu lintas berdasarkan upaya terbaik. Frame dapat hilang dan mungkin harus dikirim ulang. Slave hanya dapat memiliki satu tautan ACL ke masternya. Jadi, link ACL digunakan di mana pengiriman yang benar daripada pengiriman cepat. ACL dapat mencapai kecepatan data maksimum 721 KB per second dengan menggunakan 1, 3, atau lebih slot. Yang kedua, ada Synchronous Connection Oriented atau SCO. SCO digunakan untuk data waktu nyata seperti suara. Ini digunakan di mana pengiriman cepat lebih disukai daripada pengiriman yang akurat. Dalam link SCO, link fisik disebut antara master dan slave dengan memesan slot tertentu secara berkala. Paket yang rusak tidak dikirim ulang melalui tautan SCO. Slave dapat memiliki tiga link SCO dengan master dan dapat mengirim data paket secepat 64 KB per second. Untuk LMP bertanggung jawab terhadap link setup antara perangkat Bluetooth, dan hal ini termasuk aspek keamanan sebagai autentikasi dan enkripsi dengan pembangkitan, penukaran, dan pemeriksaan ukuran paket dari lapis BCN. Selanjutnya adalah L2CAP, adalah salah satu dari dua protokol level tautan yang dilapiskan pada protokol BCN. L2CAP memberikan layanan data yang berorientasi koneksi dan tanpa koneksi ke lapisan protokol atas. Dan tautan ACL menggunakan L2CAP untuk pertukaran data, tetapi saluran SCO tidak menggunakannya. Berbagai fungsi L2CAP adalah yang pertama, segmentasi dan reassembly. L2CAP menerima paket hingga 64 KB dari lapisan atas dan membaginya menjadi frames untuk transmisi. L2CAP juga menambahkan informasi tambahan untuk menentukan lokasi frame dalam paket asli. L2CAP juga memasang kembali frame ke dalam paket lagi di tempat tujuannya. Fungsi L2CAP yang kedua adalah multiplexing. L2CAP melakukan multiplexing di sisi pengirim dan demultiplexing di sisi penerima. Di link pengirim, ia menerima data dari salah satu protokol lapisan atas, membingkainya atau framing, dan mengirimkannya ke lapisan baseband. Di situs penerima, ia menerima frame dari layar baseband dan mengekstrak data, lalu mengirimkannya ke protokol yang sesuai. Sedangkan fungsi L2CAP yang ketiga adalah kualitas layanan atau biasa disebut QoS. L2CAP menangani kualitas persyaratan layanan, baik ketika link dibuat dan selama operasi normal. QoS juga memungkinkan perangkat untuk menegosiasi ukuran muatan maksimum selama pembentukan koneksi. Layer berikutnya adalah Audio Video Control Protocol. Layer ini digunakan oleh profil remote control untuk mentransfer perintah melalui saluran L2CAP. Selain itu, layer ini digunakan oleh profil distribusi audio canggih untuk mengalirkan suara ke headset stereo melalui saluran L2CAP juga. Ya, pada middleware layer terdapat beberapa protokol, salah satunya RFCOM. RFCOM adalah protokol transport sederhana yang menyediakan emulasi port COM untuk mendukung komunikasi serial RS-232 melalui protokol L2CAP. Protokol RFCOM sebagian besar didasarkan pada standar ETSI TS 07.10. Tapi Bluetooth SIG lebih lanjut menetapkan beberapa adaptasi dan ekstensi spesifik. Beberapa adaptasi ini termasuk adaptasi media, multiplexer startup, dan close-down prosedur, perintah kontrol multiplexer dan parameter sistem, dan flow control. RFCOM mendukung hingga 60 koneksi simultan antara dua perangkat Bluetooth. Ini dimaksudkan untuk mencakup aplikasi yang memanfaatkan port serial perangkat di mana mereka berada. Jadi RFCOM ini berada pada middleware layer. Teleponi, atau yang biasa disebut dengan TCS, kepanjangan dari Telephony Control Protocol Specification,
digunakan untuk menyusun percakapan dan data antara device dan mengontrol mobile phone. TCS dapat menggunakan persinyalan point-to-point atau persinyalan point-to-multipoint. Persinyalan point-to-point dipetakan ke arah saluran connection oriented L2CAP, sedangkan persinyalan point-to-multipoint dipetakan ke arah saluran connectionless L2CAP, yang pada gilirannya dikirim sebagai informasi siaran pada saluran P-Connect. Layer selanjutnya adalah Service Discovery Protocol atau SDP. SDP memungkinkan perangkat lunak untuk menemukan layanan yang ditawarkan oleh perangkat lain. Salah satu contohnya adalah ketika Anda menggunakan ponsel dengan headset Bluetooth. Itu menggunakan SDP untuk memeriksa profil Bluetooth mana yang dapat digunakan headset. Entah itu profil bebas genggam, profil headset, profil distribusi audio canggih atau A2DP, dan lain-lain. Untuk demo singkatnya, ini adalah contoh dari penggunaan Bluetooth yang sangat sering digunakan pada tahun 2015 hingga 2018, yaitu mentransfer data antara handphone satu dengan handphone yang lainnya. Yang pertama adalah mengaktifkan dulu Bluetooth yang ada. Kita aktifkan. Nah, nama dari handphone yang pertama ini adalah Redmi. Lalu kita salurkan dengan handphone yang kedua. Kita turn on kan. Nah, untuk nama handphone yang kedua adalah Xperia S1 Dual. Jadi, yang pertama-tama dilakukan adalah disambungkan dulu antara handphone satu yaitu Redmi dengan handphone yang lainnya yaitu E-Dual, Xperia E-Dual. Jadi di layar akan terlihat seperti ini. Jadi dipasangkan pair, lalu ini juga dipasangkan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan dua handphone ini untuk saling bertukar data yang ada pada masing-masing handphone. Contohnya adalah foto. Contoh dari foto ini. Jadi cukup dibagikan lalu melewati Bluetooth. Nah, terus ke available device atau yang sudah pernah kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat di sini. Nah, akan ada notif untuk menerima file yang dikirimkan. Jika kita tidak menerimanya, maka file tidak akan terkirim. Ya, lalu terima. Nah, satu berhasil. Jadi penggunaan dari Bluetooth sendiri yang paling sering digunakan antara tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah bertukar data, karena belum ada yang bisa menyaingi transfer data antara HP satu dengan HP lainnya kecuali Bluetooth yang sangat simpel seperti itu. Terima kasih.